Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufana Aziza dengan NPM 2310 6311 649. Di sini saya akan memaparkan terkait final praktikum arsitektur sistem komputer. Yang pertama yaitu mengenai pengenalan operasi sistem komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menghubungkan pengguna ke hardware dan mengelola seluruh sumber daya komputer. Fungsinya, yang pertama untuk mengatur proses, yang kedua untuk mengelola memori, yang ketiga untuk mengelola file, dan yang keempat menyediakan antarmuka pengguna. Evolusi SO komputer, pengoperasian manual, fokus pada efisiensi hardware. Tahun 1960-an memungkinkan eksekusi program tanpa pemuatan manual. Tahun 1970-an pionir multi-user dan multitasking, dasar bagi banyak SO modern. Tahun 1980-an era GUI dan komputer pribadi membuat SO mudah diakses. Era kontemporer, pengembangan berkelanjutan fokus pada stabilitas, keamanan, dan pengalaman pengguna. SO di era digital. Yang pertama, virtualisasi memungkinkan banyak SO berjalan di satu mesin fisik, efisien untuk server dan pengembangan. Yang kedua, Internet of Things atau IoT, pengembangan SO ringan untuk perangkat terhubung. Yang ketiga, cloud computing, SO yang mendukung infrastruktur dan layanan berbasis cloud, mengubah cara data dan aplikasi diakses. Yang terakhir, SO terus beradaptasi dengan kebutuhan teknologi informasi yang semakin kompleks dan terhubung. Selanjutnya, spesifikasi komputer. Spesifikasi komputer merupakan rincian teknis yang menjelaskan komponen dan kemampuan suatu komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, kartu grafis, dan sistem operasi. Informasi ini penting untuk mengetahui kinerja komputer serta menentukan jenis tugas atau aktivitas yang dapat dijalankan oleh perangkat tersebut. Yang pertama ada CPU, yaitu Central Processing Unit atau sebagai otak komputer. Yang kedua ada RAM sebagai memori kerja sementara. Yang ketiga storage, itu tempat penyimpanan data permanen. Yang keempat, motherboard, papan sirkuit utama penghubung semua komponen. Yang kelima ada GPU atau Graphics Processing Unit, yaitu untuk pengolahan grafis. Yang keenam ada Power Supply Unit, yaitu untuk sumber daya listrik. Yang terakhir ada casing sebagai wadah pelindung dan pengatur aliran udara. Ini contoh spesifikasi komputer. Yang pertama ada laptop A dengan Intel Core i5 1240p, 16GB DDR4, RAM 512GB NVMe, SSD, Intel Iris Xe Graphics 14 inch Full HD display. Analisisnya baik untuk produktivitas umum, multitasking ringan, konsumsi media, grafis terintegrasi, dan tidak cocok untuk gaming berat. Yang kedua ada PC rakitan B dengan AMD Ryzen 7700X, 32GB DDR5 RAM, 1TB NVMe SSD, dan 2TB HDD. Nvidia RTX 4070 750W 80 Gold PSU. Analisisnya komputer performa tinggi untuk gaming, editing video, desain grafis, rendering dengan kapasitas penyimpanan besar. Yang terakhir yaitu tentang perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik komputer yang berfungsi mendukung kerja perangkat lunak. Contohnya meliputi CPU, RAM, motherboard, hard drive, dan lainnya. Setiap bagian memiliki peran penting dalam menerima input, memproses data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output. Pemahaman tentang hardware membantu kita mengerti cara kerja komputer secara keseluruhan. Apalagi karena hardware terus berkembang untuk meningkatkan kinerja. Sistem. Komponen utama perangkat keras yaitu yang pertama motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan dan mengkoordinasikan semua komponen seperti CPU dan RAM. Yang kedua ada RAM, memori sementara untuk mengakses data cepat oleh CPU, memengaruhi kecepatan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga ada hard drive atau SSD,
yaitu penyimpanan data permanen. SSD menawarkan kecepatan dan ketahanan superior dibanding hard drive tradisional. Yang keempat ada Power Supply Unit atau PSU, mengubah arus listrik AC menjadi DC untuk menyuplai daya ke seluruh komponen. Yang terakhir ada casing, yaitu melindungi komponen internal dari debu dan kerusakan fisik, serta mengatur aliran udara untuk mendinginkan sistem dan menjaga performa optimal. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.